kita sebagai manusia harus terus berusaha dan juga bekerja keras. Apa yang telah kita rencanakan, masa depan yang kita rencanakan itu bergantung dalam proses kita. Bagaimana proses kita berjalan dan juga bagaimana kita membentuk diri kita untuk tujuan yang kita harapkan seperti itu. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Kedepannya saya akan melaksanakan beberapa program yang memang telah saya laksanakan gitu. Baik di forum genre kabupaten ataupun di genre Jawa Barat gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Garut ini memiliki program-program yang memang khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan remaja dan juga masyarakat secara umum. Saya rasa tanpa adanya integritas, tanpa adanya rasa tanggung jawab, hal-hal yang memang kita telah pegang itu akan terjadi sia-sia saja gitu. Mudah-mudahan lah kita sama-sama ya bareng-bareng ya gimana caranya supaya algoritma kita itu ya banyaknya yang positif lah Ya, gitu Pak. ya. Ada satu buku yang saya rasa perlu nih dibahas ataupun dibaca oleh remaja gitu, yang berjudul dengan Filosofi Teras. Yang dimana Filosofi Teras ini merupakan buku yang secara substansi filsafat stoik gitu Pak. Buku tersebut mengajari saya bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengendalikan diri, dan juga bagaimana saya menerima suatu hal yang sudah menjadi ketentuan tanpa mengganggu hal-hal yang lainnya gitu. Nah dari buku Filosofi Teras ini saya belajar dari Marcus Aurelius bahwasanya kita punya kendali atas apa yang bisa kita kendalikan. Dan kita tidak punya kendali atas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ya mungkin salah satunya yang tidak bisa kita kendalikan adalah komentar orang lain. Komentar lain gitu. Orang lain ya, orang lain itu kan istilahnya mau baik ataupun buruk pasti di komen gitu Iya, ya. betul. Gitu. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Duta Genre Jawa Barat, yaitu bersama dengan Kang Rohmat Slamet Riyadi. Ya, betul Pak. Apa kabar Kang Rohmat? Alhamdulillah sejauh ini baik Pak. Nuhun ya, udah istilahnya berkenan kita ngobrol-ngobrol hari ini ke depannya. Ya. Baik Rohmat, mungkin teman-teman di sini pingin tahu dulu mungkin ya, perkenalan dulu sedikit dari Rohmat. Mungkin kalau kuliah lagi jurusan apa, lagi sibuk kegiatannya apa, dan seterusnya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Rohmat Slamet Riyadi, asal dari Politeknik Negeri Bandung. Saya merupakan mahasiswa program Studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Mungkin itu Pak untuk perkenalan singkat saya sebagai awalan. Oke, semester berapa Rohmat sekarang? Saat ini saya sedang mengampu di semester 5 Pak kebetulan, karena saya mungkin mengambil jurusan ataupun program studi D3. Jadi satu semester lagi tahun depan insya Allah mudah-mudahan lulus gitu Pak. Ya mudah-mudahan tepat waktu ya. Betul. Oke. Pertanyaan pertama nih Rohmat, mungkin dari sekian banyak jurusan ya yang ada di Polban atau di kampus yang lain, kenapa mengambil teknik elektro? Ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat anak kelas 12 nih yang masih bingung. Ya, baik. Mungkin Pak saya akan menceritakan secara histori singkat mengapa saya masuk di teknik elektro, terutama D3 teknik listrik gitu. Karena ketika dulu kebetulan saya lebih minatnya tertarik di program studi ataupun jurusan FISIP gitu. Kebetulan waktu itu daftar ke UIN Sunan Gunung Jati. Nah, tetapi mungkin karena saya ikut daftar juga di Polban jalur rapot, rezekinya di sana gitu di D3 teknik listrik. Tapi setelah beberapa waktu kemudian saya menyadari bahwa di teknik listrik ataupun teknik elektro ini saya rasa peluang untuk kerja ataupun peluang untuk karir saya ke depannya sangat luas gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini listrik sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat gitu. Apalagi memang ke depannya teknologi akan semakin berkembang dan saya rasa ini menjadi suatu jurusan ataupun prodi yang sangat menarik dan juga memang memiliki jaminan yang besar untuk karir saya ke depannya. Mungkin itu secara lebih secara singkat terkait dengan proses saya daftar ke Politeknik Negeri Bandung seperti itu Pak. Oke, sedikit lagi. Seseru apa belajar teknik elektro? Mungkin apakah nih ya, apakah harus pintar matematikanya? Kan ini Rohmat udah 5 semester, artinya sudah mengetahui lah mata kuliah secara umum ya. Betul. Apakah matematikanya harus pintar, terus fisikanya, atau gimana nih? Ya. Ketika saya belajar di jurusan teknik elektro, terutama di teknik listrik, kebetulan Polban itu merupakan sekolah vokasi, tentunya sangat seru gitu Pak. Karena kita sekolah vokasi itu sering ataupun setiap hari bergelut dengan alat-alat praktik gitu. Sehingga ketika memang kita belajar, sambil kita menerima teori, kita pun langsung mempraktikkan gitu apa yang telah kita keterima dari teori tersebut. Nah, pada dasarnya, ketika kita ingin menjadi anak teknik elektro,
tentunya matematika ataupun fisika itu harus menjadi dasar gitu. Kalaupun misalnya teman-teman nih kurang merasa lebih jago ataupun lihai, tidak menjadi masalah. Yang penting kita mengetahui terlebih dahulu dasar dari mata kuliah tersebut gitu. Jadi pada intinya saya bergelut di bidang teknik elektronik sangat menarik karena memang saya betul-betul dipraktikan gitu. Apalagi di sekolah vokasi itu kan ada program PKL ya Pak. Kemarin telah menyelesaikan PKL, jadi saya mengetahui secara lebih langsung bagaimana kerja di industri itu seperti apa gitu. Apalagi di industri kelistrikan seperti itu Pak. Kemarin PKL di mana, Rom? Kebetulan saya kemarin PKL alhamdulillah di PT PLN Indonesia Power Kamojang. Jadi masih di Garut juga ya? Ya, masih di Garut. Nah, dari pengalaman yang sudah dirasakannya, itu kan PKL itu kayak simulasi kerja lagi kan ya? Betul. Jadi tidak hanya sekedar teori atau praktik, tapi itu kan istilahnya langsung kayak kerja lagi. Iya. Apa yang paling menarik dari PKL? Yang sangat menarik dari PKL itu, ketika saya masuk ke dalam dunia industri, tentunya banyak sekali hal yang saya temukan berbeda. Ketika saya mempraktikkan sebuah motor induksi yang di kampus itu sangat kecil atau bukan sangat kecil, bentuknya lebih kecil dibandingkan yang ada di perusahaan gitu. Dari segi kapasitas dan juga itu sangat besar gitu Pak. Apalagi kebetulan di PLN Indonesia Power itu bergerak dalam bidang pembangkitan, industri kelistrikan dalam memproduksi listrik. Tentunya saya mempelajari secara lebih rinci atau secara lebih jauh gitu bagaimana proses pembangkitan dari awal hingga menghasilkan output energi listrik gitu Pak. Nah jadi pada dasarnya ketika bergelut ataupun ketika saya memasuki dunia PKL, dunia industri, saya lebih terbuka dan juga saya lebih memahami bagaimana proses pembangkitan teknik atau proses pembangkitan energi listrik itu bisa dihasilkan seperti itu Pak. Pertanyaannya adalah Romat sekarang kan Romat sekarang teknik elektro ya? Iya. Ada yang namanya mungkin yang lagi booming itu adalah energi terbarukan ya? Iya, betul. Kayak mungkin angin, kemudian solar Panas panel, bumi. itu gimana perkembangannya? Dalam yang saya ikuti mengenai energi terbarukan justru saat ini tuh sedang gencar-gencarnya gitu direalisasikan dan juga diupayakan oleh pemerintah gitu. Dan memang energi terbarukan ini di tengah kondisi bangsa kita mempunyai cadangan energi yang sangat luas menjadi suatu hal yang perlu kita kembangkan karena yang saya rasa gitu energi yang bersifat fosil sekarang kan sudah cukup menipis ya Pak. Betul. Nah sehingga proses tersebut perlu terus dikembangkan dan juga betul-betul perlu dipelajari gitu. Kita perlu belajar ke negara-negara lain seperti negara Belanda yang memang mereka memproduksi listrik yang berdasarkan tenaga angin gitu kan. Di samping itu juga dari proses energi terbarukan ini kita perlu mempunyai SDM yang betul-betul mumpuni gitu. Yeah. Apalagi saat ini kan negara kita sedikit-sedikit telah mengembangkan yang namanya teknologi berbasis nuklir. Karena kan sekarang ada poltek nuklir ya Pak. Nah kedepannya saya rasa itu menjadi suatu kesempatan yang juga modal besar untuk kedepannya kita juga bisa gitu menciptakan energi terbarukan berbasis nuklir gitu. Apalagi sedikit-sedikit sekarang kan seperti energi panas bumi, terus juga pembangkit tenaga air gencar-gencarnya sedang direalisasikan oleh pemerintah gitu Pak. Dan kita Garut perlu berbangga ya, ada satu SMK 1 setahu saya. Iya. Dia ada kan istilahnya jurusan yang istilahnya energi terbarukan. Iya, betul. Solar panel gitu ya. Itu katanya satu-satunya di Jawa Barat gitu. Iya. Garut kita perlu berbangga ya. Jadi mulai sekolah menengah sudah diperkenalkan tuh. Secara teknis terutama secara kan. Teknis, betul. Kan kalau istilahnya masyarakat itu kalau istilahnya diberi pembekalan secara dini, itu kan bisa lebih meluasnya lebih cepat gitu kan. Iya. Baik. Kita beralih, mungkin nanti teman-teman yang istilahnya masih penasaran dengan jurusan teknik elektro ya, nih kelas 12 mungkin masih pada bingung ngambil jurusan, nanti bisa DM ke Rohmat ya. Siap, Pak. Nanya-nanya mungkin polban kayak gimana dan seterusnya silahkanlah lanjutnya ya. Kita ingin beralih ke genre nih, Mat. Ya. Mungkin pertanyaan awalnya gimana ceritanya seorang Rahmat misalnya bisa ikutan genre? Proses genre, baik. Secara historis kebetulan saya ikut genre bukan berasal dari Pick Air terlebih khusus gitu. Tapi pada intinya lewat jalur mahasiswa gitu. Karena memang kebetulan saat itu saya sudah tergabung Pick Air, tapi dalam segi pendaftaran saya termasuk ke dalam jalur mahasiswa pendaftaran untuk mengikuti duta genre gitu. Nah, hal tersebut yang mendasari saya untuk mengikuti duta genre karena memang keresahan yang saya rasakan mengenai kondisi remaja saat ini gitu. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya remaja yang memang terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kita juga bisa melihat bagaimana
kondisi remaja yang memang terjerumus ke dalam pernikahan dini dan juga hal-hal lain sebagainya. Dari hal tersebut, saya rasa sebagai mahasiswa dalam merealisasikan Tridharma perguruan tinggi, saya perlu hadir. Saya perlu berkontribusi kepada masyarakat untuk betul-betul bisa mengedukasi, terkhususnya kepada remaja di Kabupaten Garut. Nah, dari hal tersebut, saya melihat ada suatu kesempatan untuk mengikuti program Duta Genre ini. Karena di dalam genre yang saya ketahui, program-program tersebut sangat mendukung apa yang menjadi keresahan saat ini, yang menjadi keresahan yang saya alami seperti itu, Pak. Sehingga dari hal tersebut, saya mencoba untuk daftar dan alhamdulillah melalui beberapa proses saya terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Garut hingga melaju ke Duta Genre Jawa Barat seperti itu, Pak. Jadi di Garut itu istilahnya pertama ya, yang betul. pertama, kemudian ikut kemarin berkompetisi se-Jawa Barat Jawa Barat. Gitu ya. Ini mungkin Rohmat, tahun depan kan insya Allah mungkin ada lagi nih pemilihan ya di Garut ataupun nanti di Jawa Barat. Kira-kira mungkin Rohmat bisa kasih tips apa sih yang harus dipersiapkan barangkali ada adik kelas kita yang ingin ikut tahun depan. Betul. Untuk adik-adik sekalian, yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik, tentunya adik-adik perlu memahami terlebih dahulu genre ini seperti apa gitu. Dan juga track record adik-adik ini berbasis atas apa gitu. Dasar adik-adik mengikuti program Duta itu atas dasar apa gitu. Sehingga kedepannya adik-adik sekalian bisa mempersiapkan nih Pak. Mempersiapkan apa yang menjadi inovasi adik-adik untuk betul-betul bisa merealisasikan program genre dan juga merealisasikan program-program yang memang bermitra dengan BKKBN seperti program pencegahan stunting seperti itu. Ketika memang kita sudah memahami dasar itu terlebih dahulu, kedepannya kan kita mampu melaksanakan proses tersebut secara optimal. Nah, di samping itu juga perlu adanya pengetahuan lebih mengenai program kegenrean yang memang perlu dipersiapkan juga dan juga mental yang sangat utama gitu. Karena dalam proses pemilihan Duta Genre kita melibatkan banyak orang dan juga kita melibatkan atau mengeluarkan banyak tenaga dan juga pikiran. Oleh karena itu, saya rasa dua hal ini sangat fundamental yang betul-betul harus kita persiapkan seperti itu, Pak. Nah, kalau dari Garut aja dulu, ketika pemilihan di Garut, yang menjadi tantangan bagi Rohmat pas sesi apa? Yang menjadi tantangan bagi saya itu kebetulan pada saat sesi wawancara. Wawancara ya? Ya, karena kan dalam wawancara ini mungkin saya akan gambarkan pada adik-adik terdapat suatu beberapa ruangan yang memang dalam ruangan tersebut berbeda-beda proses wawancaranya dan juga substansi dari wawancara tersebut. Karena mungkin yang menjadi tantangan saya tuh dalam proses wawancara kan kita perlu menghafalkan materi kegenrean, program-program genre. Karena yang saya takutkan waktu itu nervous gitu Pak, ada suatu kecemasan. Jadi takutnya pas saat wawancara saya ngeblank ataupun lupa materi dan hal lain sebagainya. Mungkin itu saja ketika proses pemilihan Duta Genre di Kabupaten Garut seperti itu, Pak. Tapi kalau pertanyaannya mungkin standar ya, ada tentang kegenrean, visi misi ikutan, kayak gitu ya, latar belakang ikutan. Iya, betul. Nah, sekarang beralih ke Jawa Barat nih, ya. Dari istilahnya banyak kan di situ ya, ada sekitar berapa kemarin di Jawa Barat tuh? 60 peserta Pak, lebih. 60 peserta lebih. Bagian mana yang istilahnya menurut Rohmat istilahnya wah ini berkesan lah gitu dari kan itu ajang mewakili Garut kan gitu. Betul. Ya tentunya bagi saya yang sangat berkesan ketika proses di hari terakhir Pak, di mana hari terakhir saya betul-betul dihadapkan di depan panggung yang memang dilihat oleh secara keseluruhan masyarakat, baik secara online ataupun offline, itu menjadi suatu hal yang sangat berkesan gitu. Apalagi ketika di depan panggung, saya mewakili Kabupaten Garut gitu. Dilihat se-Jawa Barat betul, memiliki tanggung jawab yang besar gitu, mengemban amanah yang sangat besar juga gitu. Sehingga dalam perspektif saya harus menampilkan hal yang sangat terbaik gitu untuk betul-betul bisa membawa harum nama Kabupaten Garut. Karena perlu saya ceritakan juga mungkin Pak secara singkat bahwa ketika proses pemilihan itu tiba-tiba saya merasakan hal yang memang bisa dikatakan sakit gitu. Dan di sana jadi suatu hal yang sangat saya banggakan juga karena selama proses hari terakhir itu saya bisa bertahan gitu Pak hingga proses penobatan dan mendapatkan penghargaan di harapan 2 putra Jawa Barat seperti itu Pak. Jadi ya luar biasa ya. Iya Pak. Agak keadaan fisik lagi istilahnya tidak fit tapi masih tetap harus berjuang gitu ya. Oke. Apa sih pertanyaan-pertanyaan atau mungkin wawancara ada juga sesi wawancara? Ada Pak, itu wawancara. Dalam sesi wawancara ini tentu sangat menarik juga gitu. Karena pewawancaranya pun bukan orang main-main gitu Pak. Sekelas dokter,
sekelas Duta Genre Indonesia gitu, Pak. Ketua Forum Genre Indonesia, dan banyak lagi yang memang juri tersebut berasal dari BKKBN Jawa Barat, juga BKKBN Provinsi Indonesia gitu, Pak. Nah, tentunya dari proses wawancara itu sangat berkesan gitu, Pak, karena proses wawancara itu juga secara konsep tidak jauh berbeda dengan di kabupaten. Nah, dari proses wawancara kita seperti diwawancara terkait dengan inovasi, program-program BKKBN, program-program dari pemerintah provinsi juga pemerintah pusat. Itu jadi satu tantangan yang sangat menantang juga bagi saya, dan saya pun ketika berhasil melalui tantangan tersebut sangat berkesan dan juga cukup mengapresiasi diri gitu, Pak. Ya, jadi kegiatan yang istilahnya pasti dikenang seumur hidup ya. Iya, betul. Apalagi di usia remaja saat ini. Betul ya. Tadi sudah di-spill bahwa tiap peserta di Jawa itu membawa satu inovasi ya. Betul. Rohmat bawa inovasi apa? Kebetulan saya waktu itu membawa inovasi ke Provinsi Jawa Barat bernama LiveMate Genre gitu, Pak. Nah, di mana waktu itu saya menggagas sebuah platform khusus yang bisa diakses oleh remaja, yang memang secara substansi itu berkaitan dengan penguatan literasi digital gitu, khusus remaja. Dalam konteks yang saya ambil berdasar pada kasus-kasus yang terjadi saat ini. Kita bisa menarik ke belakang bahwa di Kabupaten Garut pernah terjadi suatu kasus seorang remaja putri yang hampir melakukan bunuh diri akibat ancaman yang berbasis kekerasan seksual di media sosial melalui platform WhatsApp. Nah, di samping itu, saya merasa hal tersebut menjadi suatu hal yang memang perlu diperhatikan lebih jauh oleh kita sebagai remaja agar kita betul-betul mampu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin gitu. Yeah. Nah, sehingga dari penguatan dalam proses penguatan literasi digital ini perlu adanya platform yang memang mengedukasi berkaitan dengan 4 substansi genre itu sendiri gitu. Bagaimana kita memahami terkait dengan 8 fungsi kependudukan, bagaimana kita memahami terkait dengan sistem kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan bagi remaja, dan juga peningkatan life skill. Dari 4 substansi ini saya masukkan ke dalam platform tersebut sehingga mampu diakses dan juga diedukasi oleh remaja seperti itu, Pak. Jadi nanti bentuknya itu akan kayak software lagi atau gimana? Atau website atau berbasis apa? Kebetulan saya waktu itu berbasis aplikasi gitu. Jadi bisa di-download bisa di-download, betul. Iya. Ya, saya rasa itu kalau sudah dibikin atau gimana? Atau masih dalam proses pengembangan? Waktu proses di Genre Jawa Barat, itu kebetulan prosesnya 5 bulan, Pak gitu. Nah, itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi waktu itu saya tampilkan mock-up aplikasinya seperti apa, dan dijelaskan juga kepada Dewan Juri, bahwasanya ini aplikasi yang akan saya tampilkan gitu, untuk memang betul-betul bisa diakses oleh remaja gitu, Pak. Seperti ini yang ngoding Rohmat sendiri atau sama teman ada? Kebetulan saya dibantu, Pak, sama teman, karena kan saya berbasisnya teknik listrik gitu. Nah, tentu kan dalam pembuatan aplikasi perlu ada yang lebih lihai nih, Pak, dalam proses pengkodingan gitu, seperti itu. Rohmat, kemarin itu kan istilahnya Garut istilahnya sudah bisa berpartisipasi ya di Jawa Barat ya. Kemudian alhamdulillah juga kita dapat kabar gembira ya, teman dari Garut kita ada perwakilan kan kemarin ke nasional ya, betul. Kang Nanda ya. Kita juga istilahnya ikut senang lah dengan istilahnya genre ini. Kita sudah beberapa kali ngobrol dengan Kang Yoga, Fatia, dan seterusnya lah teman-teman genre. Kita melihat bahwa programnya ini banyak, gitu ya, cangkupannya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia ada kan? Ada, Pak. BKKBN masih termasuk ke dalam cangkupan itu, sehingga saya rasa program ini akan sangat mulia apabila kita bisa bareng-bareng gitu ya. Karena yang tadilah terutama kalau di remaja, kalau ada hal-hal negatif ya kayak kekerasan seksual kayak gitu, itu kita perlu rangkul ya. Kita harus istilahnya gimana caranya tidak terjadi hal-hal negatif lah gitu yang tidak diinginkan. Oke. Nah, selanjutnya nih Kang Rohmat, apa program yang akan dilaksanakan ke depan nih berkaitan dengan genre ini sendiri, Pak? Tentunya ke depannya saya akan melaksanakan beberapa program yang memang telah saya laksanakan gitu, baik di forum genre kabupaten ataupun di genre Jawa Barat gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Garut ini memiliki program-program yang memang khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan remaja dan juga masyarakat secara umum. Seperti kita perlu mengetahui terkait dengan program yang memang khusus untuk mencegah pernikahan di bawah umur, stop kabur gitu. Ini program pemerintah Kabupaten Garut yang memang senantiasa gencar dilakukan untuk ke masyarakat gitu, dilakukan pada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat agar remaja tidak terjerumus ke dalam pernikahan di bawah umur. Nah, di samping itu juga program-program lainnya ialah program-program yang memang berbasis
kepengurusan di Forum Genrek Jawa Barat dan juga Forum Genrek Kabupaten Garut seperti itu Pak. Tapi pada fokusannya masih ada suatu target yang perlu saya capai, ialah berkaitan dengan program Live Med Genre ini gitu. Karena dalam menyediakan platform ini tentunya perlu proses yang cukup lama. Apalagi bulan September kemarin sudah menginjak 5 bulan dan bulan ini sudah menginjak sekitar 7 bulan gitu. Ini masih dalam proses tahap pengembangan, sehingga kedepannya saya rasa dan juga saya harapkan program ini mampu direalisasikan dan juga memang bisa dirasakan oleh kalangan remaja secara umum di Jawa Barat ataupun secara khusus di Kabupaten Garut seperti itu. Oke. Nah, kalau dari beberapa program yang sudah dilaksanakan ya, baik istilahnya dari Kabupaten Garut atau mungkin dari Jawa Barat nih, bagian mana atau program mana yang menurut Rohmat paling berkesan nih? Ya, dalam beberapa program yang saya laksanakan, yang sangat berkesan ialah program Ini Genting. Nah, Ini Genting itu implementasi nyata genre pencegah stunting. Nah, di mana program ini memang khusus kita laksanakan mengedukasi kepada seluruh remaja, yang mana pada bulan kemarin kami telah melaksanakan program tersebut. Kita mengedukasi ke sekolah-sekolah yang memang bagaimana gitu penyelesaian terkait dengan permasalahan stunting di Jawa Barat khususnya gitu. Nah, dari program-program ini saya senantiasa bertemu dengan anak-anak PKR di sekolah, terus juga bertemu dengan anak-anak keorganisasian di masing-masing sekolah, SMP dan juga SMA. Nah, dari hal-hal tersebut saya bisa membuka ruang terbuka dan juga ruang yang inklusif bagi remaja untuk betul-betul kita sama-sama berdiskusi gitu, menceritakan dan juga mencari solusi atas permasalahan yang terjadi gitu, terutama permasalahan terkait dengan stunting seperti itu Pak. Karena program stunting ini juga kebetulan karena program dari pemerintah provinsi yang memang cakupannya bersifat kita memiliki target dalam setiap tahunnya seperti itu Pak. Nah, tadi kan udah ngobrol nih sama anak-anak ya. Ini kan sekarang kita ngambil tag di bulan November 2024 ya. Iya. Oke. Menurut Rohmat saat ini, remaja itu yang menjadi keresahan mereka apa sih? Selain tadi ya, selain stunting gitu. Iya. Apa mental health atau apa nih yang menjadi keresahan rata-rata? Saat ini kondisi remaja memiliki keresahan yang berkaitan, kita sering mendengar gitu bahwasanya Gen Z itu seperti apa dan juga hal lain sebagainya. Ada dua hal yang menurut saya menjadi permasalahan utama remaja saat ini. Yang pertama kesehatan mental dan yang kedua kekerasan seksual gitu Pak. Dan ya mohon maaf tambahan juga dalam persoalan bullying. Oh, bullying juga masih ya? Masih Pak. Tiga hal ini menurut saya menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks dari segi penyebab dan juga akibatnya, sekaligus yang memang sangat sulit untuk diatasi secara tepat ataupun secara cepat gitu Pak. Nah, jadi pada dasarnya ketiga masalah ini sering melanda gitu kondisi remaja saat ini gitu, apalagi tiga hal ini juga kan saling berkaitan gitu satu sama lainnya gitu Pak. Kita bisa temukan bagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, kita bisa temukan kasus bullying yang terjadi pada remaja usia SD dan juga remaja usia SMP, ataupun kekerasan seksual yang sering didapatkan, isu kesehatan mental yang sering kita dengar di media sosial ataupun hal lain sebagainya seperti itu Pak. Jadi biasanya nih teman-teman, untuk mental health itu kan katanya salah satu faktor yang menjadi mental health itu adalah sosial media, Mat. Betul, Pak. Katanya gitu ya, karena saya bukan ahli, tapi banyak beritanya seperti itu. Nah, dengan adanya statement itu, apakah Rohmat dan teman-teman mengurangi sosial media atau bahkan, karena gini, Mat, ada kebanyakan teman-teman sekarang yang remaja mengkosongkan postingannya. Iya. Apakah itu salah satu ikhtiar mereka untuk mengurangi mental health atau gimana? Menurut Rohmat ya, ini istilahnya bersifat opini aja lah gitu ya. Oke. Kalau yang saya pahami berkaitan dengan remaja mengurangi media sosial seperti mengurangi postingan, itu lebih ke yang saya ketahui, opini saya adalah itu lebih ke mengurangi hal tersebut didasari atas rasa gengsi gitu Pak. Gengsi ya? Gengsi. Ya. Karena masih banyak remaja ketika mengosongkan profil media sosial seperti di Instagram dengan dasar malu gitu. Ataupun ada istilah Instagram itu harus estetik gitu Pak. Jadi ketika mengosongkan profil Instagram ataupun bisa disebut remaja low profile gitu di Instagramnya, itu kadang-kadang remaja itu dengan dasar gengsi, malu, jadi seperti itu Pak. Tapi lebih dari itu, Gen Z ini sekarang punya second account Pak. Oke. Nah biasanya mereka gitu sering mengupload ataupun menceritakan kesehariannya tidak di akun pertama tetapi di akun kedua seperti itu Pak pada dasarnya. Ya, jadi gini, saya sering ngomong nih ke teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman rekan sebaya lah gitu ya.
kita sudah istilahnya mengamini bahwa sosial media itu ataupun ataupun internet lah tidak bisa kita bendung ya. Betul, Pak. Ya, apalagi sekarang udah ada generasi kecerdasan buatan. Iya. Mungkin Rohmatun pasti mengikuti. Sosial media tidak ada filter. Iya. Dalam artian beda zaman kayak zaman saya dulu. Zaman saya dulu tuh masuk TV itu ketat. Iya. Bahasa kasar nggak bisa masuk. Bahasa jorok nggak bisa masuk. Termasuk mungkin hal-hal yang bersifat sensual itu nggak bisa sekali. Tapi sekarang itu sangat mudah kan. Iya, betul. Ini sudah jadi bukan rahasia lagi lah. Sudah mengetahui semua. Di sana di sosial media itu udah campur aduk banget, Mat. Iya, Pak. Ya, istilahnya yang bahasa kotor udah ya gitu ya, YouTube udah semuanya. Terus yang istilahnya yang bersifat sensual, ini saya bicara lugas aja karena kan ini genre, itu kan masih sangkut pautnya ya. Terus kemudian ada kekerasan juga ada kan di sana, yang tawuran di videoin dan terusnya, itu serem-serem kan sebenarnya ya. Nah, maksud saya tuh gini, kita itu tidak bisa istilahnya ngeblok sepihak misalnya ya. Tapi gimana caranya supaya algoritma tentang kebaikannya pun bermunculan gitu. Betul. Makanya sering bilang ke teman-teman, ayo ngupload kegiatan kamu gitu. Iya. Bukan berarti kita ria, enggak. Betul. Tapi kita sama-sama bangun sosial media kita di lingkungan kita dengan kegiatan positif. Iya. Ya kayak kegiatan Rohmat lah, misalkan kemarin ya, misalkan kegiatan PR-nya atau kegiatan sosialisasi ke sekolah itu diupload aja. Iya. Kan teman-teman pada ngupload semua untuk apa ya, minimal algoritma terdekat kita itu dapatnya algoritma positif gitu ya. Kalau ngelawan mah agak susah karena hiburan ini istilahnya udah emang gitu ya, pasti kebanyakan tuh yang hiburannya gitu. Makanya ketika kemarin itu banyak fenomena mengkosongkan, kok kata saya mengkosongkan gitu ya. Padahal di sana itu istilahnya ya bisa jadi itu ya, salah satu ikhtiar kita berjuang bareng-bareng, kita penuhi algoritmanya dengan kegiatan-kegiatan positif. Atau bisa juga itu sebagai istilahnya tempat bertumbuh ya. Iya, betul Pak. Ya, jadi ini mungkin fase saya di kelas 1, fase kegiatan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita sama-sama ya bareng-bareng ya, gimana caranya supaya algoritma kita itu ya banyaknya yang positif lah gitu ya. Karena sudah tsunami informasi nih Mat gitu ya. Mat, saya ingin bergeser ke pendidikan nih Mat, yang istilahnya mungkin ini menjadi landasan bagi sebuah bangsa kan ya. Pendidikan yang baik itu pasti menjadi sebuah landasan yang luar biasa juga ke depannya. Apalagi sekarang kita udah ganti menteri nih, ya menteri pendidikan yang baru ya. Mungkin Rohmat ada ini nggak istilahnya, ada pendapat ataupun opini terkait pendidikan Indonesia secara umum nih? Iya Pak. Berikut mungkin kalau ada istilahnya yang ingin diperbaiki lagi itu apa kira-kira? Baik. Dalam perspektif saya mengenai pendidikan itu, kebetulan saya sering menonton YouTube-nya Ferry Irwandi gitu Pak. Oke. Dan juga Malaka Project. Nah di mana hal tersebut yang kemarin mau disantet ya? Iya gitu. Itu kan yang memang konten-konten tersebut yang sangat concern juga gitu dalam konteks dalam bidang pendidikan gitu Pak. Tapi saya sering mengikuti terkait dengan isu pendidikan ini, setidaknya kualitas pendidikan di Indonesia dalam perspektif saya masih cukup tertinggal dibandingkan negara lain. Atau dalam kata lain masih dalam proses perkembangan gitu Pak. Tetapi dalam proses perkembangan ini pun belum terdapat perkembangan yang sangat signifikan dalam konteks merealisasikan perubahan yang positif terkait dengan pendidikan gitu. Karena pada dasarnya saya berpikir bahwa dua hal yang menjadi permasalahan pada saat yang menjadi permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama sistem pendidikan, yang memang sistem pendidikan ini kadang yang saya rasakan sering membuat ambigu gitu. Apalagi saya mahasiswa gitu. Bagaimana sistem pendidikan ini ataupun kurikulum pendidikan ini dalam setiap periodenya sering berganti-ganti dan juga memang tidak menghasilkan suatu hal yang sangat signifikan ataupun menjadi perubahan yang positif bagi remaja ataupun bagi siswa gitu. Terusnya bagi saya mahasiswa seperti itu. Dan yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan di sini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidiknya, kesejahteraan siswanya dan juga kesejahteraan masing-masing sekolah gitu. Kita bisa melihat bahwasanya pemerataan fasilitas sekolah di Kabupaten Garut saja gitu Pak, masih belum merata secara optimal gitu. Karena masih banyak kondisi sekolah yang atapnya bocor gitu. Anak-anak yang berada di perkotaan itu mungkin mereka mendapatkan fasilitas yang sangat enak, tetapi beda dengan anak-anak yang memang berada di luar perkotaan gitu. Masih kondisi sekolah masih sangat jauh gitu. Apalagi saat saya
ketika mau berangkat PKL, saya melihat bahwasanya anak-anak berangkat sekolah duduk di atas mobil pick up itu kan cukup bahaya gitu Pak. Karena memang kondisi sekolahnya yang sangat jauh seperti itu Pak. Apalagi dengan kondisi akses jalannya yang sangat terjal juga gitu. Nah, hal tersebut menjadi suatu persoalan yang sering saya lihat dan juga yang sering saya dengar. Bahkan bukan di Kabupaten Garut itu sendiri, kota-kota lain pun seperti itu sama juga. Jadi PR-nya masih banyak ya? PR-nya masih banyak. Ya, mudah-mudahan ya kita istilahnya selalu berpikiran positif dan optimis. Ya. Semoga ya, istilahnya dengan menteri baru, ya semoga lebih baik lah. Ya. Intinya itu ya. Intinya itu sih. Kesejahteraan dan seterusnya. Oke, Mat, masih ada sangkut pautnya dengan pendidikan ya, yaitu tentang literasi nih, Mat. Mungkin Rohmat pun istilahnya saya ingin dengar nih, opini Rohmat tentang literasi Indonesia pada umumnya gimana nih? Ada masukan atau gimana? Dalam perspektif literasi gitu Pak, persoalan literasi bagi saya di Indonesia ini memang belum berkembang secara pesat gitu. Apalagi ranking minat membaca kita masih tertinggal gitu. Yeah. Nah, tapi pada dasarnya proses literasi ini dalam perspektif saya harus perlu disuarakan dan juga kita perlu menciptakan ruang-ruang terbuka bagi semua kalangan masyarakat gitu. Contoh halnya seperti di desa-desa kita bisa kan menciptakan perpustakaan desa gitu. Yang memang kita berbasis digarap oleh Karang Taruna ataupun kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dan juga hal tersebut perlu juga dukungan dari pemerintah setempat gitu, baik pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten ataupun kecamatan dan sebagainya. Nah, dalam konteks literasi ini, saya rasa kedepannya terutama remaja perlu memiliki level literasi yang harus terus diasah gitu. Yeah. Karena ada istilah buku itu jembatan ilmu gitu kan, seperti itu. Buku itu jembatan dunia. Nah, dalam artian ketika kita memang ingin mencapai cita-cita secara lebih jauh, otomatis dengan buku, dengan literasi seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang Rohmat lagi baca buku apa? Atau mungkin ada satu buku yang mau di-share nggak kira-kira? Dan kenapa suka dengan buku itu? Ya. Kebetulan saya Pak sangat suka dengan buku-buku yang bersifat sosial gitu. Baik itu filsafat ataupun buku-buku tentang sosial masyarakat seperti itu. Tapi ada satu buku yang saya rasa perlu nih dibahas ataupun dibaca oleh remaja gitu, terutama yang yang berjudul dengan Filosofi Teras. Yang dimana Filosofi Teras ini merupakan buku yang secara substansi filsafat stoik gitu Pak. Tapi pada dasarnya kita sebagai remaja perlu membaca buku ini gitu. Karena buku tersebut mengajari saya bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengendalikan diri, dan juga bagaimana saya menerima suatu hal yang sudah menjadi ketentuan tanpa mengganggu hal-hal yang lainnya gitu. Nah, dari buku Filosofi Teras ini saya belajar dari Marcus Aurelius bahwasanya kita punya kendali atas apa yang bisa kita kendalikan dan kita tidak punya kendali atas apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi pada intinya buku ini sangat bermanfaat bagi kita, apalagi di usia remaja yang memang masih dalam usia perkembangan secara emosional, yang untuk kedepannya kita bisa memperbaiki diri secara lebih jauh dan juga meningkatkan apa yang menjadi suatu kelebihan kita, seperti itu. Ya mungkin salah satunya yang tidak bisa kita kendalikan adalah komentar orang lain. Komentar orang lain gitu. Orang lain itu kan istilahnya mau baik ataupun buruk pasti dikomen gitu. Iya, betul. Gitu. Ya ini mah sudah gimana. Jadi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kendalikan. Ya udah, mau apa lagi gitu mau apa lagi. Oke, selanjutnya Mat, ini ada sebuah slogan, mungkin Rohmat pun sering dengar ya. Ada sebuah slogan tentang Indonesia tahun 2045. Ya kurang lebih kita 20 tahunan lagi lah mencapai itu. Ini istilahnya kita akan mencapai bonus demografi dan seterusnya lah gitu. Akan menjadi Indonesia jaya nih. Seoptimis apa nih seorang Rohmat melihat nanti 2045? Saya sangat optimis untuk mencapai Indonesia 2045. Tetapi di samping optimis itu juga, memang saya menyadari bahwa perlu ada hal-hal yang konkret saya sebagai remaja, saya sebagai pemuda untuk berkontribusi dalam menciptakan hal tersebut gitu Pak. Karena pada dasarnya kita sudah memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dan memang sumber daya alam juga yang sangat luas juga gitu, yang sangat kaya juga. Dari dua hal tersebut saya rasa ini perlu terus dikembangkan dan hal-hal tersebut kan harus perlu diperhatikan ke depannya gitu. Apalagi kita sebagai remaja saat ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini harus terus mengupgrade diri kita agar ke depannya kita bisa menjadi remaja atau bisa menjadi generasi penerus yang memang sesuai dengan cita-cita bangsa kita seperti itu. Tadi istilahnya ada upgrade diri, penguatan skill itu pun salah satu dari genre ya. Genre Pak. Nah,
untuk Rohmat sendiri mungkin bisa dikasih tips ya, gimana caranya supaya kegiatan kampus ya, itu kan kampus pasti padat tuh kuliahnya. Terus dengan kegiatan istilahnya genre dan lain-lain gitu, gimana cara antisipasinya supaya tetap berjalan di semuanya? Yang pertama, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya sarankan kepada teman-teman ialah memanage waktu sebaik mungkin dengan membuat skala prioritas gitu. Nah, kadang ini yang tidak kita sadari sebagai remaja bahwa kita terlalu banyak mengikuti hal-hal di luar sekolah ataupun akademik, tapi kadang kita juga lupa bagaimana cara mengatur hal tersebut. Nah, tips saya ialah dengan membuat skala prioritas, prioritas mana yang kita utamakan dan prioritas mana yang kita maksudnya tuh diterakhirkan gitu. Dari membuat skala prioritas ini, saya rasa ini menjadi suatu penyelesaian yang sangat baik dan juga menjadi suatu solusi yang tepat bagi saya khususnya dalam memanage waktu gitu, pas seperti apa. Entah itu kegiatan kampus, entah itu kegiatan genre, ataupun itu kegiatan organisasi-organisasi lainnya. Seperti itu. Samping itu juga kita perlu ada kemauan yang sangat kuat dan integritas yang sangat kuat Pak dalam diri kita sendiri, karena saya rasa tanpa adanya integritas, tanpa adanya rasa tanggung jawab, hal-hal yang memang kita telah pegang itu akan terjadi sia-sia saja gitu Pak. Seperti itu. Tapi gini Mat, orang kan biasanya grafiknya itu kadang semangat, kadang malas ya, gitu ya. Itu kan istilahnya normal. Dalam manusia itu lagi semangat lagi Mas. Nah, apa sih yang menjadi trigger Rohmat ketika lagi malas supaya powernya up lagi? Kalau untuk saya, satu Pak, ketika saya misalnya berada di titik terendah atau semangat sayanya kurang nih Pak, satu, ingat orang tua. Apalagi saya rantau gitu. Karena pada dasarnya saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan kuliah saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa kurang semangat ataupun lain sebagainya, ingat orang tua yang memang setiap waktu memperjuangkan biaya kuliah teman-teman, biaya sekolah teman-teman, nah seperti itu. Itu saja mungkin yang memang mendasari saya untuk ayo kembali lagi gitu, untuk lebih semangat, ada cita-cita yang harus dicapai, ada juga istilahnya tuh kebanggaan orang tua yang perlu direalisasikan seperti itu. Saya jadi ingat film Three Idiot, tahu nggak? Oh ya. Tahu Pak. Tahu, itu kan ketika ada satu adegan nyimpen foto orang tua di dompetnya. Betul. Jadi ketika kamu mau melakukan hal-hal yang istilahnya negatif atau ingat langsung. Ini ada orang tua. Itu jadi saya ingat kecil. Jadi ya itu betul juga ya, bisa. Betul, Pak. Jadi di dompet itu jangan hanya foto pacar ya. Foto pacar. Ya, orang tua atau mungkin yang punya kosan juga. Orang tuanya ditempel. Siapa tahu itu bisa menjadi penyemangat ya, yang Rohmat rasakan. Betul juga ya. Betul Pak. Kan ada satu lagi kayak di kasus, mungkin ada banyak yang skripsinya agak telat nih. Mungkin bisa tuh dipasang bisa tuh ya. Salah satu tips nih, lumayan dapat satu tips. Oke, Rohmat, satu lagi nih, ada salah satu skill yang istilahnya harus kita persiapkan bareng-bareng supaya Indonesia ini bisa bersaing di skala internasional, yaitu tentang kemampuan berbahasa Inggris. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Rohmat? Bagi saya, bahasa Inggris saat ini itu sangat penting gitu Pak. Karena apalagi saya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang memang sebentar lagi akan beranjak di perusahaan atau di industri. Saat ini gitu, yang saya ketahui bahwa perusahaan-perusahaan itu memiliki ataupun mempunyai aturan yang memang mewajibkan fresh graduate harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris gitu. Di samping itu juga kan ketika kita mempelajari ataupun mengetahui bahasa Inggris secara lebih jauh, itu menjadi suatu modal yang sangat penting gitu untuk kita betul-betul bisa melanjutkan, apalagi buat teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, itu modal yang sangat utama gitu. Di program-program pertukaran pelajar saat ini seperti ISMA, itu pun salah satu syaratnya kita harus memiliki bahasa Inggris yang sangat fasih ataupun ya minimal tengah-tengah gitu Pak, seperti itu. Jadi ada suatu persyaratan tes minimalnya berapa, skornya seperti apa. Jadi pada dasarnya bahasa Inggris sangat penting dan juga menjadi modal gitu bagi kita semua untuk kedepannya mencapai apa yang telah kita harapkan dalam konteks mencapai karir ataupun mencapai cita-cita yang lainnya seperti itu. Ya, saya pun sering istilahnya ngobrol sama teman-teman bahwa bahasa Inggris itu kan istilahnya sama halnya dengan mata pelajaran yang lain. Ya. Itu butuh proses. Nggak ada yang istilahnya 30 kali pertemuan langsung fasih. Makanya harus kita persiapkan dan harus sabar juga gitu ya. Sekarang tuh banyak sekali yang istilahnya bisa nggak sebulan langsung cas-cicus bahasa Inggris misalkan gitu.
Jadi sama halnya lah kayak pelajaran matematika, butuh ada latihan gitu ya dan seterusnya. Jadi mumpung nih masih ada waktu, semoga ya Iya. kita sama-sama persiapkan bahasa Inggris ataupun skill-skill lain lah yang istilahnya semoga Indonesia bisa bersaing, Ya, bahkan bisa juara ya di Amin. skala internasional. Oke, Mat, apa nextnya nih bagi Rahmat? Kegiatan ataupun mimpi-mimpi yang ingin dicapai selanjutnya? Kalau untuk mimpi saya ke depannya yang pertama bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu Amin. dan memang harus gitu. Dan yang kedua, saya memiliki cita-cita untuk memang bisa bekerja di perusahaan BUMN yang bekerja di bidang kelistrikan seperti itu. Oke. Nah, tentunya cita-cita lain saya sangat banyak gitu, Pak. Apalagi saya masih memiliki kedua orang tua yang lahir sebagai anak bungsu gitu. Masih banyak hal yang perlu saya capai, masih banyak cita-cita yang perlu saya realisasikan. Tapi pada dasarnya sebagai mahasiswa, hal-hal ya yang perlu kita capai, di samping hal-hal yang lainnya yang perlu kita capai, kita juga perlu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Gitu. Itulah salah satu esensi dari kita sebagai mahasiswa dan juga esensi dari kita sebagai generasi penerus gitu. Karena pada dasarnya perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa kita ciptakan gitu. Betul. Perubahan positif akan bisa kita ciptakan berdasarkan diri kita yang positif pula gitu. Kita tidak akan bisa merealisasikan perubahan yang baik sedangkan diri kita pun masih belum berada di titik terbaiknya gitu seperti itu. Jadi pada dasarnya saya rasa semua remaja pun sama. Saat ini di masa remaja perlu mengupgrade diri, perlu mengupgrade skill dan juga perlu mengupgrade pengetahuan sebanyak mungkin gitu, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin Rohmat. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang Ya. sedang menyaksikan sekarang. Sekaligus mungkin closing statement dari Ya. Rohmat, silakan. Pesan saya satu, saya teringat dengan suatu quotes yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid gitu. Oke. Bahwasanya hidup ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh agar tidak berlalu dengan begitu saja gitu. Nah, jadi pada dasarnya dalam quote tersebut saya rasa memiliki suatu makna yang esensial bahwasanya kita sebagai manusia harus terus berusaha dan juga bekerja keras. Apa yang telah kita rencanakan, masa depan yang kita rencanakan itu bergantung dalam proses kita. Bagaimana proses kita berjalan dan juga bagaimana kita membentuk diri kita untuk tujuan yang kita harapkan seperti itu. Dan closing statement dari saya mungkin bagi teman-teman sekalian tetap semangat belajar dan juga jangan pernah putus asa ketika memang mencapai suatu menapaki sebuah kegagalan. Pada dasarnya sebuah kegagalan itu merupakan proses dari pendewasaan seperti itu. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Amin. Oke, Rohmat, makasih banyak ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kuliahnya tepat waktu tahun depan atau mungkin bisa lebih cepat lah, lebih cepat lebih baik Lebih ya. cepat lebih baik. Jadi kegiatan selanjutnya mimpi-mimpinya terwujud ya. Ya. Salam juga ke teman-teman genre yang lain. Iya, Pak. Semoga semuanya dilancarkan. Kemudian ya mungkin ada teman kita yang sedang kena musibah, semoga cepat selesai ya. Amin, amin. Gitu ya. Nuhun ya, Mat ya. Ya, Pak, siap. Terima kasih. Baik, teman-teman, itulah Rohmat Slamet Riyadi dari Duta Genre Jawa Barat. Terima kasih.